Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil hasil diskusi kami perkara makalah metode pengendalian kualitas jasa, metodenya SERVQUAL. Analisis kualitas pelayanan dengan metode SERVQUAL guna meningkatkan kepuasan pelanggan pada pelayanan jasa transportasi Terminal Maulana Malik Ibrahim. Dosen pengampunya Ibu Siti Muhimatul Khairos. Selamat malam Bu. Dan saya Syafruman Arnanda 144. Saya Mas Rafandi Kurniawan, NBI 153. Saya Muhammad Yaul Haq, NBI 109. Saya Setiawan, NBI 140. Dan saya Alvan Ridha Mauludin, NBI 186. Ya, pengertian metode SERVQUAL. Metode SERVQUAL adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Z. Hamel, para Suraman dan Berry, dan telah digunakan untuk mengukur berbagai kualitas jasa. Dengan kuesioner ini kita bisa mengetahui seberapa besar celah atau gap yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Kuesioner SERVQUAL dapat ubah atau disesuaikan agar cocok dengan industri jasa yang berbeda-beda pula. Misalnya bank, restoran, ataupun perusahaan telekomunikasi. Metode SERVQUAL merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga kita diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Metode SERVQUAL memiliki dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perspektif eksternal. Perspektif eksternal digunakan untuk memahami apa yang diharapkan konsumen, dirasakan konsumen, dan kepuasan konsumen. SERVQUAL adalah suatu peralatan untuk mengukur kualitas dari pelayanan oleh sebuah informasi dari penyedia pelayanan. Oke, dimensi SERVQUAL. Skala SERVQUAL meliputi 5 dimensi kualitas jasa, yaitu timeliness, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Setiap dimensi memiliki beberapa pertanyaan dan dijawab dalam rentang nilai 1 sampai 7, di mana angka 1 mewakili perasaan sangat tidak setuju, strongly disagree, dan angka 7 mewakili perasaan sangat setuju, strongly agree, dengan total pertanyaan sebanyak 22 pertanyaan. Berikut ini penjelasan mengenai kelima dimensi di atas tersebut, yaitu pertama, tangibility, bukti terukur, mengabarkan fasilitas fisik, perlengkapan dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Dua, reliability, keandalan, merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Nomor tiga, responsiveness, daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. Nomor empat, assurance, jaminan, merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang memberikan jasa percaya serta keyakinan. 5, empati, mencangkup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna. Contoh studi kasus. Ya, untuk latar belakang masalah, seiring waktu persaingan muncul dimanapun, tak sekedar pada bidang produksi, namun pada bidang jasa juga yang kian mendunia. Perusahaan harus dapat memuaskan pelanggannya dengan menawarkan produk atau jasa berkualitas yang memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Terminal Malik Ibrahim merupakan terminal khusus untuk melayani pengunjung yang melakukan ziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim. Terminal ini berada di Jalan Raya RE Marta Dinata, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Terminal ini dikelola oleh Koperasi Alfarizi Lumpur yang merupakan koperasi usaha di daerah setempat. Koperasi bisnis ini selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya dan meningkatkan daya saing mereka. Koperasi Alfarizi tak pernah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, kemudian peningkatan kualitas pelayanan juga penanganan keluhan tak dilakukan secara baik. Jadi next. Rumusan masalah. Dari latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Apakah pelayanan yang diberikan pada pelayanan jasa transportasi Terminal Maulana Malik Ibrahim
telah memenuhi keinginan para pelanggan terminal. 2. Bagaimana kinerja, performance, pelayanan, jasa transportasi terminal Maulana Malik Ibrahim jika diaplikasikan dengan dimensi service quality, serve qual. Oke, next. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan agar lebih terarah, maka dilakukan pembatasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian hanya dilakukan pada pelayanan jasa transportasi terminal Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua yaitu penelitian ini difokuskan untuk pelanggan yang melakukan transaksi pada pelayanan jasa transportasi terminal Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga yaitu apa saja yang perlu diteliti yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Next. Nah, tujuan penelitian yaitu untuk mencapai pada makalah ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pelayan jasa transportasi terminal Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua yaitu untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang dapat atau perlu dikembangkan dan diperbaiki kualitasnya dengan mengaplikasikan metode serval. Next. Manfaat penelitiannya yaitu sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi pihak pegadaian dalam mensukseskan tujuan peningkatan kualitas pelayanan. Yang kedua yaitu sebagai evaluasi penerapan kebijakan terhadap pengembangan mutu khususnya yang berkaitan dengan kasus peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, dapat mengetahui aplikasi metode service quality serval. Baik, untuk metode penelitian pada fase identifikasi dan perumusan masalah ini, penulis mempertimbangkan penyebab masalah. Setelah penyebab masalah diketahui, peneliti menentukan tujuan penyelidikan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mempergunakan kuesioner dengan tujuan terhadap responden, yaitu pelanggan. Ketika sebuah atribut diidentifikasi, itu disesuaikan dengan menyediakan antara lain 5 dimensi serval seperti berikut. Yang pertama adalah responsiveness atau adalah kesadaran untuk membantu pelanggan dan keinginan untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan. Yang kedua adalah keamanan, yakni berbagai perihal dengan berhubungan bersama, tata cara dengan dalam melayani juga kepercayaan nasabah, serta pengetahuan dan kesopanan staf dalam pelayanan nasabah. Yang ketiga adalah bukti fisik atau touchability, yaitu atribut berupa fasilitas fisik, staf, dan peralatan. Yang keempat adalah empati, yakni perhatian maupun kepedulian yang diberikan ke setiap karyawan terhadap pelanggan. Yang kelima adalah reliability, yaitu atribut kemampuan guna membagikan layanan sesuai janji dengan terpercaya juga akurat. Selanjutnya, ya ini adalah formulir yang kita buat dan kita berikan untuk diisi ke karyawan. Yang pertama adalah ketersediaan tempat parkir bis, pertanyaan selanjutnya adalah ketersediaan ruang tunggu, ada ketetapan waktu operasional antar jemput, pemberian informasi yang jelas kepada pelanggan, kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan, kecekatan dan merespon kebutuhan pelanggan, serta jika terjadi keterlambatan dalam penjemputan akan mendapatkan 20% cashback. Selanjutnya, nah ini adalah atribut layanan dan kode dari kuesioner tersebut. Yang pertama adalah dimensi fisik T1, yaitu ketersediaan parkir bus. T2 adalah ketersediaan ruang tunggu. Selanjutnya adalah dimensi keandalan. R1, kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan. R2 adalah ketepatan waktu operasional antar jemput. Selanjutnya dimensi ketanggapan. RES1, pemberian informasi yang jelas kepada pelanggan. RES2, kecekatan dalam respon keluhan pelanggan. Selanjutnya dimensi jaminan, yaitu A1, jika terjadi kelambatan dalam penjemputan akan mendapatkan 20% cashback. A2 merupakan fasilitas kendaraan yang memadai. Selanjutnya dimensi empati, E1 kepedulian kepada pelanggan, dan E2 karyawan mampu memahami kebutuhan pelanggan. Oke, saya lanjutkan untuk hasil dan pembahasan. 1. Penentuan jumlah sampel. Mendapatkan sampel minimal 44 responden untuk lulus uji kewajaran data. Rumus metode Slovin digunakan seperti di bawah. 50 dibagi 1 plus
50, buka kurung, 5%, tutup kurung, pangkat 2. N sama dengan 44 responden melalui perhitungan sebelumnya. Kebutuhan jumlah sampel penelitian adalah 44 responden. Next. Lalu yang kedua, uji validitas. Kuesioner disebar sesuai dengan hasil perhitungan sampel minimal yaitu sampai dengan 44 kuesioner. Kemudian validitas diuji dengan SPSS. Data dianggap valid jika nilai R lebih besar atau sama dengan nilai R tabel yakni N 44, DF sama dengan N-2 sama dengan 42. Dengan demikian didapatkan nilai R sama dengan 0,297. Hasil uji validitas angket bisa dilihat pada R tabel produk momen terlampir pada SIG 0,05 dua sisi. Tabel uji validitas adalah sebagai berikut. Next. Lalu selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji seberapa stabil instrumen dalam mengukur sesuatu. Semakin andal suatu alat pengukur, semakin stabil pembacaan instrumen tersebut. Jika memberikan nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 Apa itu? melalui hasil pengolahan data SPSS, maka data tersebut dianggap reliable. Data tabel persepsi menunjukkan Cronbach alpha sejumlah 0,780 sehingga semua atribut persepsi diklaim reliable, sedangkan tabel ekspektasi memperlihatkan nilai 0,755. Artinya, semua tabel ekspektasi juga dianggap reliable. Berikut adalah tabelnya. Next. Lalu yang keempat adalah perhitungan gap serval. Pada hasil pengolahan data diperoleh dari kuesioner pada koperasi usaha ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pelayanan yang dirasakan bersama harapan pelanggan. Guna mengetahui gap yang tersedia, terlebih dahulu melakukan ringkasan untuk menghitung nilai rata-rata pelayanan yang dirasakan atas pelanggan. Kemudian nilai gap bagi masing-masing atribut bisa ditinjau dalam tabel gap serval berikut. Next. Lalu usulan perbaikan. Setelah dilakukan perhitungan gap pengolahan data dengan mempergunakan metode serval, terlihat bahwasannya ada 5 atribut yang teridentifikasi menghasilkan nilai negatif. Tunjukkan 5 sifat negatif ini untuk pelanggan. Saran perbaikan kualitas yang bisa disajikan tercantum dalam tabel usulan perbaikan. Usulan perbaikan disusun melalui hasil observasi mendalam terhadap karakteristik kinerja beserta kondisi lapangan. Untuk tabelnya, 1. Kode R2 karyawan harus memprioritaskan penumpang saat menjemput pelanggan. Lalu yang kedua, E1, karyawan harus lebih memperhatikan masalah yang muncul dengan pelanggan. Lalu yang ketiga, RES2, jika menyangkut masalah yang dikeluhkan pelanggan, karyawan perlu bereaksi cepat untuk meminimalkan waktu yang tersedia. Lalu yang keempat, A2, staf harus lebih ramah untuk membuat pelanggan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan. Lalu yang kelima, kode E2, tetap sopan dan harus lebih sabar saat melayani pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.